Perkenalkan, saya Deborah Meslia dari kelas 1F Ilmu Psikologi akan merepresentasikan materi mengenai belajar. Selamat menyaksikan. Teori belajar merupakan suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara mengaplikasikan kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perancangan metode pembelajaran ini dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Menurut Terbias Pudiartanto tahun 2002, teori dikatakan bersifat ilmiah jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, teori harus menjadi paduan atau mencampurkan sejumlah observasi. Yang kedua, teori dikatakan baik jika bersifat heuristik atau menyelidiki sendiri dan mengarah pada dorongan kepada penelitian baru. Yang ketiga, teori harus menjelaskan hipotesis yang diuji secara empiris. Yang keempat, suatu teori dipakai sebagai alat dan bisa benar atau salah, dapat berguna atau tidak berguna. Yang kelima, teori dipilih dengan prinsip parsimoni, yaitu dipilih dengan teori yang sederhana. Yang keenam, teori itu penuh abstraksi atau metode untuk mendapatkan kepastian hukum, baik dari rumusan kata-kata maupun simbol-simbol sebagai penyusun teori secara akhir. Yang ketujuh, teori mempunyai aspek formal, yaitu harus dihubungkan dengan realitas yang menjurus kepada aspek empiris teori. Yang kedelapan, semua teori ingin menjelaskan peristiwa alam dan sosial. Oleh karena itu, teori berawal dari akhir dan berakhir dengan observasi empiris. Ada berbagai macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori pendidikan naturalistik. Teori ini dikembangkan oleh J.J. Rousseau. Yang kedua, teori-teori pendidikan, dan ini dikembangkan oleh Pestalozzi, Montessori, Deslori, dan Froebel. Yang ketiga, ada gagasan-gagasan Rabindranath Tagore. Selanjutnya ada teori pendidikan fenomenologis. Fenomenologis ini dikembangkan oleh M.J. Langeveldt. Yang kelima, teori pendidikan yang bersifat pragmatis instrumentalistik. Ini dipelopori oleh John Dewey dari Amerika Serikat. Yang keenam, ada teori pendidikan behavioristik. Dan yang ketujuh, ada teori pendidikan holistik humanistik. Macam-macam teori behavioristik dan kognitif. Yang pertama, beberapa teori belajar behavioristika. Teori belajar ini bersifat koneksionisme, dikembangkan oleh Tom Dicke sekitar tahun 1913, yaitu belajar adalah perubahan dari tingkah laku. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pentingnya memasukkan atau input yang berupa stimulus dan keluaran yang berupa respon. Sesuatu yang terjadi antara stimulus dan respon tidak dianggap penting sebab tidak bisa diukur dan diamati. Yang bisa diamati dan diukur hanya stimulus dan respon. Yang kedua, beberapa teori kognitif. Dalam teori kognitif ini ada 3 variabel yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, faktor perilaku. Yang kedua, lingkungan dan disebut juga dengan faktor etnistik. Yang ketiga, ada faktor personal atau dikenal juga sebagai faktor intrinsik. Perbedaan di antara kedua teori ini, yang pertama kita lihat dari teori behavioristik. Teori ini mementingkan pengaruh lingkungan dan pada bagian-bagiannya. Sedangkan teori kognitif mementingkan apa yang ada dalam diri serta mementingkan keseluruhan. Cukup sekian representasi mengenai teori belajar dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Sampai jumpa.